anaknya kecil, bisa keriting juga, terus kemudian tidak bisa besar, tidak bisa bagus. Dan indukannya pulang kampung ini di tempat mertua, jadi saya main-main dan kemudian saya melihat kandang ini cukup besar ini. Ini kandangnya Mas Dwi, ini kandang breeding. Dulu saya pernah kesini ngobrol dengan bapaknya waktu di awal-awal saya menikah dengan istri saya, karena kebetulan di sini. Ini yang dipilih. Nah, ini kambing jumbuan, ini kambing besar-besar ini. Ini total ada 6 indukan ini. Nah, ini bagus-bagus, bersih. Ini pengerjaan pembuatan kandang baru 2 bulan. Ini awalnya tadinya di lantai, terus kemudian karena ada banyak kendala di lantai itu, di koloni, di lantai, kambingnya ada yang gudikan, itu nanti pejantan saya lihatkan itu yang gudikan. Sebabnya apa? Karena di sini campur dengan kotoran ayam. Kotoran ayam itu menjadi bakteri terus nempel di kambing pejantan itu. Gudikan sekujur tubuh itu katanya penuh, tapi masih ada sisa itu, antara di testisnya masih ada, di telinganya masih ada, nanti saya perlihatkan. Nah, ini ciri-ciri indukan bunting ini. Ini baru saja udah punya anak ini, anaknya 2, pejantan dan betina ini. Ini barusan dipisah, umur 3 bulan anaknya, nanti saya lihatkan juga. Ini sudah bunting lagi. Ini juga nih. Ini tanda-tanda perawatannya bagus. Tanda-tanda perawatan kambing bagus. Yang dipilih juga kambing besar-besar ini. Kambing besar-besar ini ya kalau di daerah sini, di daerah Lampung, di daerah Lampung Tengah, di desa tempat kelahiran istri saya ini di sini kisaran harga kurang lebih 2 juta. 1.700.000 sampai 2 juta. Ya, walaupun ada yang lebih gitu, kadang ada yang 2,5 juta, tergantung memang model. Kadang kan kambing itu terlihat dari wajahnya, kepalanya dihitung, terus telinganya gitu kan, semuanya dihitung lah, dari bentuk tubuhnya juga dihitung bagus dan tidaknya itu tergantung, termasuk ciri-ciri kaki. Kalau kakinya masih muda, kambing masih muda itu kan kakinya masih bagus. Kalau sudah tua biasanya jelek kakinya. Nah, ini juga kambing nih, ini kambing yang dipilih. Nah, ini itu susunya karena indukannya ini baru saja dikawinkan dan anaknya dipisah juga. Nah, ini 1, 2, 3, 4, ini 4 ini. Nah, ini yang keempat ini. Nah, ini tanda-tanda pemirsa nih. Ini kambing yang akibat, ini untuk pemirsa pengalaman biar referensinya jelas. Ini tuh moncongnya, telinganya, moncong telinga nih biar jelas nih. Ini gudikan ini pemirsa. Sebabnya apa gudikan kambing ini? Nih, ini sebabnya gudikan. Ini tadi diceritakan sebab karena kotoran ayam. Ayam itu tidur di sini nih, tuh. Itu di bambu, naik di atas itu. Terus bekas kotoran, bekas tidur, terus dia buang kotoran di situ ayam. Nah, oleh kambing itu dijilat-jilati dan kemudian menyebabkan nih moncongnya seperti ini, rusak, korengan. Nah, ini bahayanya kotoran ayam. Nah, ini juga betina. 1, 2, 3, 4, 5, ini 5. Ini di sini 6 indukan saya hitungkan. Ini juga. Ini kalau di sini ngomong ini Jawa Randu, tetap Jawa Randu yang kelasnya memang bukan standar, kelasnya agak jumbo, ini besar. Nah, ini pejantannya nih. Ini pejantannya. Ini saya perlihatkan testisnya bermasalah berkaitan dengan gudikan karena sebab kotoran ayam. Testisnya masih ada sisa. Nah, itu. Nah, tadinya ini penuh semuanya, itu masih ada sisa-sisa di samping itu. Tuh, di samping itu masih ada sisa-sisa. Nah, ini masih belum sembuh. Terus kemudian telinganya katanya tadinya parah juga. Ini tuh, kalau telinganya sampai
benjol-benjol penuh itu dari bawah. Saya kira ini mulai sembuh ini minggu-minggu ini. Ini kandang ini baru bikin sekitar 2 bulan ini. Karena sebab kambing-kambingnya itu rusak, kambingnya gudikan semua, sakit gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat kandang tersebut, kandang ini. Nah ini dere ini baru laktasi sekali. Kalau yang itu sudah berkali-kali, itu diceritakan sudah ada 4 kali laktasi. Ini indukan. Nah ini jadi 1 2 3 4 5 6 dengan ini anakan ini. Nah ini anakan yang baru umur 3 bulan. Ini barusan disapih. Ini barengannya dengan pejantan. Itu anaknya 2. Itu yang anaknya yang ini nih. Nah ini pejantan. Di sini pejantan semua. Nah itu anaknya pejantan. Nah itu bagus ini. Ini baru umur 3 bulan, tinggi sudah lebih dari 65 kalau ini. Sudah lebih dari 65. Terus ini juga pejantan. Ini pejantan bagus ini yang oleh Mas Duwe ingin tidak dijual. Kalau yang ini dikasih tanda di kalung, ini bagus, baru umur 3 bulan, ini sapihan. Dan ini pejantan juga. Nah ini pejantan, dua-duanya pejantan, baru juga umur 3 bulan disapih. Nah ini pemirsa, saya terangkan lagi pembuatan kandang seperti ini penuturan dari Mas Dwi. Ini habis kurang lebih 2.250.000, kibikannya sekitar 2 kibik lebih. Tetapi ini belinya kayu yang masih hidup, masih berdiri, bukan di Panglong, tapi beli di masyarakat sini, tetangga beli kurang lebih 3 batang menjadi 2 kibik seperempat. Total uangnya itu habisnya 2.150.000. Dapatnya kayu 2 kibik lebih. Ini pembuatan kandangnya murni habisnya segitu untuk ukuran kayunya. Dan ini untuk pemula. Ini juga untuk pertimbangan referensi pemula dimanapun berada yang ingin mencontoh. Kalau ukuran kandangnya ini lebarnya ini 1,5 meter, ke belakang panjangnya juga ini 1,5 meter, berarti ini 1,5 meter persegi. Karena kambingnya kambing jumbuan, dia pilihnya lebar-lebar. Terus paletannya ini tebalannya ini 2 cm, lebarnya ini 6 cm. Ini 6 cm, semua sama dengan lantai. Kalau jarak lantainya sama, ini 1 cm. Hariannya setiap hari Mas Dwi di sini memberikan makanannya silase daun singkong. Silase daun singkong, murni silase daun singkong. Istimewanya di kandang ini, kambingnya seringnya ini beranaknya pejantan terus. Yang beranak betina ini baru yang itu aja. Yang seterusnya sebelumnya juga ini pejantan terus dan selalu pejantan. Tapi saya tadi tidak menanyakan bagaimana alasannya, sebabnya kok bisa anaknya pejantan. Kalau menurut teman pedagang itu faktor pejantannya bagus, sehingga anaknya bagus-bagus, besar-besar, cepat, gennya bagus. Umur pejantannya masih umur 2,5 tahun. Kalau ukuran 2,5 tahun itu memang masih bagus-bagusnya secara hormon libidonya. Nah, untuk peternak dimanapun berada, kalau ingin membuat kambing jumbo, standarnya memang dia gennya bagus, kambingnya memang ciri-ciri bagus jumbo. Untuk betina, agar supaya betina itu bisa besarnya maksimal, terus kemudian bisa besar, ini catatannya harus dipahami oleh teman-teman. Belum tentu kambing bagus size-nya itu bisa jumbo, tapi ternyata begitu besar dia tidak bisa, bahkan kurus, bahkan tidak bisa besarnya maksimal. Alasannya apa? Sebabnya apa? Sebabnya pertama, di saat musim berai pertama, awal mulai dere, masuk ke ingin jadi indukan, ini biasanya peternak tidak tahan dengan situasi di mana dia menahan
masa berainya. Kalau pengen bagus masa berainya, terus kemudian pertumbuhannya besar, kambingnya juga bagus, anaknya juga bagus, sebaiknya dere yang minta kawin itu dibiarkan saja selama 3 kali. Berarti sekali 40 kali kali 40 hari kali ketiga, berarti 3 kali minta kawin, baru keempatnya dikawinkan. Ini paling bagus untuk membuat betina jumboan. Umurnya ini harus umur di atas 1,5 tahun. Kalau di bawah 1,5 tahun kok peternak itu mengawinkan indukannya, derenya, maka bisa kemungkinan kalau kemudian itu anaknya kecil, bisa keriting juga, terus kemudian tidak bisa besar, tidak bisa bagus, dan indukannya rusak. Di bawah 1,5 tahun baru masuk dere, terus minta kawin langsung dikawinkan, tidak ditahan dulu. Kalau pengen punya betina yang bagus, memang punya ciri-ciri betina bagus, saran saya seperti itu, 3 kali minta berai baru dikawinkan, agar supaya nanti badannya membesar, tingginya juga bisa maksimal, dan ukurannya itu memang bagus. Pejantannya, untuk pejantannya juga sama. Kalau pengen punya pejantan yang bagus, yang super, yang gennya bagus, sebaiknya dikawinkan umur 2 tahun. Untuk buat pacekan itu, buat pejantanan itu umur 2 tahun, jangan di bawah umur 2 tahun, karena di bawah umur 2 tahun itu hormon libidonya masih jelek. Tapi kalau sudah umur 2 tahun, pejantan itu hormon libidonya masih bagus, sangat bagus. Menurut saya puncak-puncak hormon terbaik itu umur 2 tahun dan 3 tahun untuk pejantan. Kalau betina, selagi perawatannya bagus, 6 kali beranak, kalau masih bagus, itu tetap dipertahankan. Walaupun karena di sini ada yang sampai 12 kali beranak, betina itu masih seger, indukannya masih bagus dan masih bisa dipertahankan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi informasi peternak semuanya, mencari referensi bagaimana kita semuanya menjadi peternak yang sukses, dan kemudian bahwa peternak itu bukan sekedar sampingan, tapi juga bisa menjadi hobi, bisa menjadi pemasukan kebutuhan ekonomi di keluarga. Di sini kalau itu pejantannya baru umur 3 bulan disapih oleh dijual, ya maaf lah, saya nggak ngomong, tapi masih cukup murah di sini, masih cukup murah dibeli oleh pedagang ataupun tetangga yang ingin minat membelinya. Ini harganya cukup relatif murah. Saya tidak ngomong harga, ini nanti akan menjadi kecemburuan yang berbeda. Tapi kalau mau nanti minta tanya di kolom komentar, saya akan jawab berapa ukuran sapi pejantan umur 3 bulan, tinggi kurang lebih 65 itu. Akan saya jawab, saya bantu jawab. Semangat untuk peternak, untuk upaya breeding. Mudah-mudahan cara berbreeding peternak itu semuanya bagus. Oh iya pemirsa, cara di sini pembuatan silase agar tidak busuk, kemarin saya sampaikan juga kepada teman-teman yang dari pemula. Kalau ingin membuat silase daun singkong itu agar tidak menjadi jamur dan busuk dan bertahan lama, itu tetap silasenya cukup dikasih garam aja. Dikasih garam itu bisa menghambat pertumbuhan jamur dan plastiknya aman. Ini kalau ada banyak pertanyaan, kalau udah dibuka berapa hari sih ini silase jadi? 1 minggu sudah bisa dikasih makankan ke ternak. Terus kalau udah dibuka apakah nanti busuk? Tidak, tinggal kalau udah dibuka diambil sebagian untuk diternak, untuk pakan ternak, ya nanti ditutup lagi, diikat lagi biar menjadi awet. Ini nggak bakal busuk pokoknya. Semangat untuk peternak.